Oke, teman-teman, kita langsung saja ke soal yang pertama. Nomor 1, kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan akan mendatang. Pernyataan tersebut dalam kurikulum termasuk dalam peranan A. Konservatif, B. Kreatif, C. Kritis, atau D. Evaluatif. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Kreatif. Kita lihat pembahasannya. Yang pertama, peranan konservatif, yaitu yang berkaitan dengan proses pewarisan nilai-nilai budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini. Kemudian, peranan kreatif, yaitu yang berkaitan dengan pengembangan sesuatu yang baru yang dibutuhkan masyarakat. Dan yang terakhir, peranan kritis atau evaluatif, yaitu yang berkaitan dengan proses pemilihan nilai, budaya, dan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Kurikulum bagi guru berfungsi sebagai pedoman dalam A. Melaksanakan proses belajar mengajar, B. Melaksanakan supervisi atau pengawasan, C. Memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah, atau D. Membimbing anak belajar di rumah. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Kita lihat pembahasannya. Pada dasarnya, kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, di antaranya guru, siswa, kepala sekolah, pengawas, orang tua, dan masyarakat. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Salah satu landasan yang mendasari kurikulum adalah landasan psikologis. Maksudnya pendidikan didasarkan pada A. Aspek kebudayaan, B. Perubahan fisik manusia, C. Cara berpikir mendalam, atau D. Perilaku manusia. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Perilaku manusia. Kita lihat pembahasannya. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, sedangkan kurikulum adalah upaya menentukan pendidikan untuk mengubah perilaku manusia. Sedangkan siswa adalah individu yang sedang berada dalam proses perkembangan, seperti perkembangan fisik atau jasmani, intelektual, sosial, emosional, dan moral. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Salah satu ciri pengembangan kurikulum yang menerapkan pendekatan administratif adalah A. Kurikulum dikembangkan karena ada keresahan dari guru, B. Administrator pendidikan berperan sebagai fasilitator, C. Inisiatif pengembangan berasal dari tingkat pusat, atau D. Guru memiliki peran yang besar dalam pengembangan kurikulum. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Inisiatif pengembangan berasal dari tingkat pusat. Kita lihat pembahasannya. Ada dua pendekatan yang dapat diterapkan dalam pengembangan kurikulum dari sudut pandang kebijakannya, yaitu yang pertama,
pendekatan administratif atau administrative approach, yaitu pendekatan pengembangan kurikulum dengan menggunakan sistem komando dari atas ke bawah. Pendekatan ini disebut dengan pendekatan top-down karena pengembangan kurikulum muncul atas inisiatif dan gagasan para pemegang kebijakan pendidikan atau administratif. Kemudian yang kedua, pendekatan akar rumput atau grassroots approach, yaitu pendekatan pengembangan kurikulum yang diawali dengan inisiatif dari bawah atau dari guru dan sekolahan, selanjutnya disebarluaskan pada tingkat yang lebih luas. Pendekatan ini sering disebut dengan pendekatan pengembangan kurikulum dari bawah ke atas atau bottom to up atau pendekatan akar rumput. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Pengorganisasian isi kurikulum yang bertitik tolak dari keseluruhan sebagai suatu totalitas yang memiliki makna, arti, dan faedah tertentu adalah perorganisasian isi kurikulum yang menerapkan pendekatan A. Interdisipliner, B. Terintegrasi, C. Broadfield, atau D. Mata pelajaran. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Terintegrasi. Kita lihat pembahasannya. Ada 3 pendekatan yang dapat diterapkan dalam pengembangan kurikulum dari sudut pandang perorganisasian kurikulum, yaitu yang pertama, pendekatan yang berpusat pada mata pelajaran atau subjek. Pendekatan ini bertitik tolak pada mata pelajaran sebagai suatu disiplin ilmu yang terpisah antara satu dengan yang lainnya. Kemudian pendekatan interdisipliner, yaitu pendekatan ini berawal dari masalah-masalah sosial yang ada dalam kehidupan nyata yang tidak mungkin ditinjau hanya dari satu segi atau dari satu aspek saja. Kemudian pendekatan terpadu atau integrate, yaitu pendekatan ini bertitik tolak dari suatu keseluruhan atau suatu kesatuan yang bermakna dan berstruktur, di mana kurikulum disusun sedemikian rupa agar mampu mengembangkan pribadi yang utuh. Pendekatan pembelajaran tematik merupakan penerapan dari pendekatan ini. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Prinsip integritas dalam pengembangan kurikulum menuntut A. Penyediaan keleluasaan bagi guru untuk menyesuaikan pelaksanaan kurikulum dengan kondisi sekolah. B. Pengembangan semua komponen kurikulum untuk pembentukan pribadi yang utuh. C. Pengembangan materi kegiatan evaluasi yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Atau D. Adanya kesinambungan materi kurikulum antar jenis dan jenjang pendidikan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Pengembangan semua komponen kurikulum untuk pembentukan pribadi yang utuh. Kita lihat pembahasannya. Prinsip integritas, yaitu pengembangan kurikulum dilakukan dengan prinsip keterpaduan, dirancang untuk mampu membentuk manusia yang utuh, pribadi yang integrate, yaitu selaras dengan lingkungan hidup sekitar. Untuk itu, kurikulum harus mengembangkan berbagai keterampilan hidup atau life skill. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Salah satu prinsip yang harus diterapkan dalam pemilihan isi pendidikan adalah materi pelajaran harus A. Disusun secara logis dan sistematis.
B. Sesuai dengan persepsi orang tua dan masyarakat tentang kebutuhan. C. Bervariasi sesuai kegiatan pembelajaran. Atau D. Sesuai dengan perbedaan individual siswa. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Disusun secara logis dan sistematis. Kita lihat pembahasannya. Prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlu penjabaran tujuan pendidikan ke dalam pembuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Kemudian yang kedua, isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap dan keterampilan. Dan yang ketiga, unit-unit kurikulum disusun berdasarkan urutan yang logis dan sistematis. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Penerapan manajemen berbasis sekolah menuntut sekolah untuk dapat mandiri dalam melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dengan sekolah, untuk turut serta dalam membantu sekolah memperbaiki atau meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Hal ini bahwa sekolah hendaknya A. Melakukan berbagai inovasi. B. Menciptakan perubahan dalam layanan pendidikan. C. Mendesain kembali organisasi sekolah. Atau D. Merekrut staf baru untuk menangani manajemen sekolah. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Mendesain kembali organisasi sekolah. Kita lihat pembahasannya. Karena pelibatan berbagai pihak dalam pemberian layanan pendidikan membawa implikasi terhadap perubahan struktur organisasi sekolah. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Kompetensi dasar peserta didik terdiri dari kompetensi okupasional. Artinya peserta didik harus memiliki kesiapan dan mampu beradaptasi terhadap lingkungan dunia kerja. Sedangkan kompetensi temporal terletak pada A. Pengetahuan dan keterampilan dalam mengatasi tantangan dan persoalan hidup. B. Keeksisan dalam menjalani kehidupan serta mampu memanfaatkan kemampuan dasar. C. Penempatan diri sebaik-baiknya dalam sistem budaya dan tata nilai masyarakat yang pluralistik. Atau D. Penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan, anggota masyarakat dan warga negara keterampilan hidup. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Keeksisan dalam menjalani kehidupan serta mampu memanfaatkan kemampuan dasar. Kita lihat pembahasannya. Yang pertama, kompetensi okupasional. Artinya peserta didik harus memiliki kesiapan dan mampu beradaptasi terhadap dunia kerja. Kemudian kompetensi temporal, yaitu peserta didik tetap eksis dalam menjalani kehidupannya, serta mampu memanfaatkan ketiga kemampuan dasar yang telah dimiliki sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Dalam pembelajaran yang menerapkan kurikulum berbasis kompetensi, guru dituntut untuk berperan sebagai pengamat. Artinya guru hendaknya A. Mengembangkan dan memelihara suasana belajar yang kondusif. B. Memberikan arah dan membimbing siswa untuk menguasai kompetensi. C. Menggunakan berbagai media pembelajaran yang inovatif. Atau D. Memberi kebebasan yang bertanggung jawab kepada siswa dalam belajar. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Memberi kebebasan yang bertanggung jawab kepada siswa dalam belajar. Kita lihat pembahasannya. Dengan memberi kebebasan yang bertanggung jawab kepada siswa,
dalam belajar sesuai dengan caranya sendiri merupakan tugas guru sebagai pengamat atau fasilitator. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang D.